Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. 4 hal penting sudah dilakukan sebelum dilaksanakannya penyaluran untuk bantuan program Keluarga Harapan yang tahap ketiga tahun 2022 dan juga penyaluran bantuan pangan non tunai atau BPNT untuk periode bulan Juni hingga Juli. Nah, dari 4 hal penting yang sudah dilakukan ini, ada salah satu yang sangat penting yang tentunya mempengaruhi cair atau tidaknya bantuan PKH tahap ketiga yang sebentar lagi akan dicairkan. Nah, 4 hal tersebut apa saja kira-kira? Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip sehingga Anda salah menerima informasi yang saya sampaikan. Perlu Anda ketahui bahwa sebelum dilaksanakannya penyaluran bantuan program Keluarga Harapan tahap ketiga tahun 2022 dan juga penyaluran bantuan pangan non tunai atau BPNT untuk periode bulan Juni hingga Juli, Anda harus tahu bahwa ada beberapa kegiatan atau ada beberapa hal yang dilakukan oleh para pendamping sosial program Keluarga Harapan. Nah, selain itu, kita juga melakukan pengecekan di lapangan, melakukan kunjungan-kunjungan ke rumah KPM dan yang lain sebagainya yang tentunya ini bisa menjadi penunjang ya, sebagai penunjang penilaian apakah KPM tersebut dirasa layak masih menerima bantuan sosial atau tidak. Dan di periode-periode sebelum penyaluran bantuan sosial, kita juga sudah menjalankan beberapa agenda yang tentunya ini bisa mempengaruhi untuk pelaksanaan pencairan PKH tahap ketiga. Nah, dan perlu Anda ketahui juga, di bulan ini, bulan Juli, ini adalah bulan penyaluran untuk bantuan PKH tahap ketiga dan juga untuk bantuan pangan non tunai yang sejak Juni ini belum dicairkan. Dan saya ingatkan kembali kepada Anda, mengapa bantuan BPNT ya dari Juni hingga Juli maupun PKH untuk tahap ketiga ini masih belum cair juga di awal bulan Juli ini. Kita tahu bahwa di dalam Kementerian Sosial ini ada pejabat baru ya, ada penyusunan untuk pejabat tinggi di Kementerian Sosial yang baru ya. Sehingga dari STOK yang baru ini tentunya mempengaruhi dalam penyusunan anggaran DIPA yang diajukan oleh Kementerian Sosial kepada Kementerian Keuangan. Dan hingga saat ini untuk proses ini masih terus dilakukan dan kita doakan semoga untuk pengajuan DIPA yang baru sesuai STOK yang baru ini segera disetujui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. 4 hal yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan pertemuan kelompok ya, P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau bahasa kerennya adalah Family Development Session, atau di daerah-daerah mungkin di tempat Anda ada yang menyebutnya sekolah ibu, sekolah PKH, sekolah-sekolahan dan yang lain sebagainya. Yang jelas di dalam P2K2 tersebut terdapat beberapa hal menarik yang tentunya dibahas ya antara pendamping dengan KPM-nya. Baik itu dari pembahasan modul kesehatan, modul ekonomi, modul pendidikan dan pengasuhan anak, modul kesejahteraan sosial, modul kesehatan dan gizi, dan yang lain sebagainya. Dan di tahun 2022 ini kita ditekankan untuk menyampaikan perihal penurunan dan pencegahan angka stunting. Nah, bagi para penerima manfaat yang bantuannya cair, ya ini sesuai SP2D terakhir, ya kalau misalnya di bulan-bulan terakhir ini ada pertemuan kelompok, maka kita menyesuaikan daftar hadirnya sesuai dengan SP2D di tahap yang kedua. Nah, bagi yang bantuannya cair, Anda wajib untuk mengikuti pertemuan kelompok, karena ini mempengaruhi Anda apakah masih dinilai layak atau tidak. Bagi yang bantuannya tidak cair di tahap kedua atau tahap sebelumnya, Anda tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pertemuan kelompok, karena memang di periode tersebut Anda tidak terpilih sebagai KPM penerima bantuan sosial ya, terutama bantuan PKH. Selanjutnya kegiatan kedua ya, hal kedua yang sudah dilakukan adalah adanya uji petik dari BPK. Jadi uji petik temuan dari BPK perihal terdistribusikannya bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT maupun BST. Jadi di akhir bulan Juni ini ada BPK yang melakukan kunjungan turun ke lapangan untuk menguji apakah KPM-KPM yang sudah disalurkan ini sudah sesuai dengan data atau tidak. Nyatanya BPK menemukan adanya NIK yang tidak sesuai, NIK yang belum padan, KPM yang meninggal, tetapi bantuannya ini masih disalurkan. Nah, kami sudah melakukan penyesuaian terhadap data-data temuan dari BPK, ya baik itu mengunjungi langsung ke rumah KPM masing-masing,
melakukan foto di depan rumahnya, memfoto kakak KTP, hingga memfoto KKS yang dimiliki oleh KPM yang bersangkutan. Nah, dari temuan yang dilakukan oleh BPK ini, kita sudah mengerjakan data-data temuan tersebut, dan kita akhirnya tahu ada banyak KPM yang tentunya belum kita kenal, yang sebelumnya dari penerima BST, BPNT, yang akhirnya juga kita lakukan pengecekan. Dan rata-rata memang ada yang lansia NIK-nya tidak valid, ada yang NIK-nya ternyata sudah dihapus di Dukcapil, dan ini perlu penyesuaian dan harus diselesaikan. Tentunya KPM-KPM tersebut, terutama yang masih ada di dalam DTKS dan bermasalah, ini harus segera diselesaikan sehingga nanti kedepannya tidak ada masalah lagi. Dan nanti hingga tanggal 6 bulan ini, bulan Juli, ini adalah batas terakhir untuk kita melakukan uji petik dari BPK. Kita masih terus melanjutkan untuk pendataan dari hasil temuan BPK. Semoga semuanya lancar. Lalu kegiatan ketiga yang sudah kita lakukan adalah pengajuan adanya set-top box. Jadi set-top box dari pemerintah, ya. Jadi kita mengusulkan agar nama-nama KPM kita yang kami dampingi, karena saya adalah pendamping PKH, maka untuk KPM penerima PKH kita usulkan, kita ajukan kepada pusat agar bisa memperoleh STB. Ya, ini terkait dengan akan diterapkannya untuk TV digital. Jadi TV analog mungkin akhir tahun ini akan dialihkan menjadi TV digital, dan di sana kita memerlukan perangkat yang namanya set-top box atau STB. Dan kabar baiknya pemerintah menyalurkan untuk para penerima manfaat yang ada di DTKS. Pemerintah membuka ruang seluas mungkin, sebesar mungkin, agar pendamping masing-masing program, terutama di program PKH ini, bisa mengajukan KPM-nya untuk memperoleh STB secara gratis, ya, gratis tanpa dipungut biaya. Dan karena ini sifatnya masih pengajuan, maka kita doakan semoga usulan-usulan yang sudah kita ajukan kepada pusat ini bisa di-ACC. Ingat, lolos atau tidaknya pengajuan STB tersebut tergantung dari rezeki Anda dan juga tergantung dari ACC pusat. Nah, selanjutnya kegiatan terakhir yang sudah dilakukan atau kegiatan nomor 4 yang sudah kita lakukan sebelum jadwal penyaluran PKH tahap ketiga tahun 2022 dan juga jadwal untuk penyaluran BPNT periode Juni-Juli adalah kita sudah melakukan verifikasi kelayakan bantuan sosial atau verifikasi kelayakan bansos. Nah, kita melakukan verifikasi tersebut di 6NG masing-masing user. Karena kita pendamping PKH, maka kami sudah melakukan verifikasi kelayakan untuk para KPM penerima PKH. Nah, di kegiatan yang keempat ini adalah kegiatan yang sangat menentukan apakah nanti bantuan Anda bisa cair atau tidak. Karena di dalam verifikasi kelayakan, ya, verifikasi kelayakan tersebut kita diberikan waktu sampai tanggal 29 ya, terakhir Juni, kita harus menilai apakah KPM yang kita dampingi ini masih layak atau tidak. Karena di akhir-akhir bulan Juni, ya, di awal-awal bulan Juni juga, ini banyak temuan yang terjadi yang ditemukan oleh Kementerian Sosial bahwa banyak sekali mantan ASN, ya, pensiunan, ASN, TNI, Polri yang ternyata memperoleh, ya, masuk ke dalam DTKS dan memperoleh bantuan, termasuk juga sanak familinya atau sanak saudara dari PNS, ASN, TNI, Polri, ya. Nah, ketika yang bersangkutan ini terbaca di 6NG, maka ini statusnya harus ditidaklayakkan karena memang yang membutuhkan masih sangat banyak. Nah, bagi Anda yang tentunya masih dianggap layak untuk bisa menerima bansos, insya Allah kita sudah memverifikasi bahwa Anda layak untuk menerima bansos dan layak untuk menerima penyaluran bansos di periode selanjutnya, atau kalau istilah PKH di tahap ketiga. Nah, dari beberapa kegiatan tersebut, jika data Anda tidak ada masalah, ya, jika misalnya NIK sudah valid, data-data Anda sudah padan, anak-anak Anda sudah sesuai dengan yang ada di kependudukan catatan sipil maupun di Dapodik atau emisnya, yakin saja dan berdoa semoga bantuan PKH tahap ketiga tahun 2022 segera cair dan segera masuk ke rekening Anda. Oke, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih saya sampaikan atas dukungan Anda kepada channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.